kehidupannya setelah layangan putus diangkat ke layar lebar lewat layangan putus the movie. Ya. Anya Geraldine boleh cerita bagaimana kelanjutan percintaan Mas Aris Kinan dan Lydia. Aris Pratama Sugardan dan Lydia Permata Danira. Nah, kamu sampai hafal Oh loh. iya. Apa nama panjangnya gitu emang? Dari kamu- Bogor ke Jakarta ngapain nama panjang doang ya? Kamu nonton nggak tapi dulu seriesnya itu? Nonton. Oh. Jadi memang kisahnya nggak jauh apa Dari- kisah kehidupannya si Aris sama Kinan Arya Purnami ini nggak jauh dari keseharian masyarakat gitu loh. Oh, Jadi gitu. disukai, ditonton banyak orang, bahkan sempet rame setelah dalam waktu 1 hari ditonton sampai 15 juta kali. Iya ya, itu seriesnya ya. Berarti nonton ya Nonton. seriesnya ya? Jadi terakhir kan memang Lydia ini emang menyebalkan sebenarnya. Iya sih ya, sebenarnya kalau dibilang waktu di series tuh emang si Lydia nih nyebelin banget karena emang yang ditunjukin tuh banyaknya sisi gelapnya aja gitu pas di series kan Lydia, karena kan memang dia kan sebagai sosok orang ketiga, terus yang diliatin di situ juga cuman kayak oh nih cewek suka sama suami orang terus mereka hubungannya berlanjut gitu-gitu aja tuh. Nah tapi di layangan putus the movie ini ada semacam perubahan karakternya Lydia gitu loh, yang emang ternyata Lydia tuh juga perempuan biasa gitu, yang maunya tuh simple, dia tuh cuma mau mencintai orang yang dia cintai, dia mau dicintai balik, dia punya tujuan juga, dia memandang ada masa depan dengan laki-laki ini gitu. Jadi kayak kalau kalian nanti nonton filmnya mungkin bisa ngerubah perspektif kalian tentang Lydia Betul. gitu. Tapi tetap aja image-nya Lydia kan memang tidak baik-baik saja ya. Ini kamu siap berarti. Kayak dulu kan memang banyak kemudian diserang warganet kan. Bahwa Lydia ini kok gini amat gitu loh. Iya. Ya. Ya, tapi ya gimana ya, saya juga dapat skripnya begitu ya. Saya juga pas baca, aduh nih ada ya cewek kayak gini gitu, dan saya harus mainin. Cuman kayak ya lumayan challenging juga. Tapi emang aku akuin seru banget seriesnya karena kayak apa yang Mas tadi bilang kan, banyak nih kayaknya realitanya di masyarakat gitu yang terjadi ya. Kalau di seriesnya pernah melakoni sosok Lydia, mendalami karakter Lydia ketika layangan putus the movie digarap sama Mas Benny ya Mas ya, nggak ada masalah dong untuk melanjutkan kisahnya Lydia. Oh enggak dong, enggak ada jadi masalah. aman-aman aja sama syuting kemarin. Aman-aman aja, justru aku seneng banget karena dengan adanya si movie ini akhirnya ada perkembangan cerita dari situ. Terus ceritanya juga menurutku lumayan realistik ya, sangat realistik sih. Kalau misalnya terjadi di kota-kota besar ya. Di kota-kota besar kayaknya kan banyak ya. Nggak tahu sih, setauku kayaknya banyak nih di kota-kota besar, misalnya kayak ada orang suami istri, terus salah satu ada yang selingkuh, lalu suaminya menceraikan istrinya untuk selingkuhannya misalnya, atau misalnya tiba-tiba pengen poligami, itu kan banyak ya sebenarnya. Nah itu layangan putus the movie tuh mungkin ceritanya akan condong ke sana gitu, jadi kelanjutannya setelah ketahuan selingkuh nih gitu. Di akhir cerita seriesnya kan memang sudah si Kinan sama Aris kan sudah berpisah ya, sudah bercerai. Tapi belum menikah ya? Belum menikahi Lydia ya? Belum. Nah, apakah nanti akan menikah di layangan putus the movie? Apakah nanti akan menikah? Coba nanti kita tonton. Selama ini Anya merasa nyaman dengan karakter Lydia? Nyaman. Secara personal ya, bukan karena pekerjaan ya? Secara ya kalau pekerjaan pasti melakukan yang terbaik apapun untuk karakter itu. Iya. Kalau secara kerjaan pasti kan kayak ya gue mau nggak mau bagaimanapun karakter gue harus membela karakter gue dan gue harus memainkan itu gitu kan. Tapi kalau secara personal ya semoga aja di hidup saya nggak akan ketemu sama orang yang kayak Lydia dan Gira itu ya. Takut. Itu kayak omongannya ini loh, kayak omongannya Kinan loh. Oh ya? Kinan itu kan sempat pesan sama Lydia, mudah-mudahan nanti kalau Lydia nikah sama Aris ya jangan sampai terulang pada kehidupannya Kinan tuh terulang pada Lydia gitu. Betul. Benar. Jadi apa namanya, banyak pesan juga sebenarnya di film ini ya. Banyak. Di seriesnya kemudian dilanjutkan ke film. Banyak pesan moralnya itu loh. Iya, banyak banget pesan moral, apalagi untuk orang-orang yang sudah berumah tangga ya.
karena aku juga pribadi selalu percaya gitu, menurutku ini ceritanya realistik banget, soalnya menurutku kalau orang emang beneran ada di posisi itu di film itu, anggap aja misalnya ada seorang Mas Aris nih di kehidupan nyata, dia misalnya suka selingkuh atau nggak pernah puas sama pasangannya dan lain-lain, itu menurutku di dunia ini aslinya ada banget pasti cowok kayak gitu, dan gak menutup kemungkinan bahwa dia akan serius nih sama selingkuhannya, abis itu ntar pas udah bosen selingkuh lagi. Maksudnya ada gak sih orang kayak gitu? Banyak kan gitu. Jadi kayak bisa banyak lah dipelajari pesan-pesan moral. Jadi sebenarnya di layar putus movie nanti bisa aja nih dia bosan sama Lydia, bisa jadi ada sosok yang baru nih pelakornya. Kita nggak tahu, kayak nonton jadi, tanggal 21 Desember. Jadi ceritanya sebenarnya bisa panjang ya. Emang hobinya Mas Haris tuh emang berganti pasangan mungkin ya. Emang sarap aja sih. Cowok sarap, kayaknya cowok sarap gitu. Tapi menurutmu Lydia Permata Danira ini antagonis nggak? Antagonis atau enggak? Perannya antagonis apa enggak? Kalau pribadi di series, ngelihatnya di series tuh antagonis nggak menurutmu? Kalau di series mungkin iya agak antagonis. Tapi kalau di film aku jadi kayak ngerasa sebenarnya kayaknya nggak segitu antagonisnya deh. Ini kayaknya yang antagonis sebenarnya si itu deh. Misalnya kayak ini sebenarnya yang antagonis tuh kayak Mas Aris deh. Sebenarnya kayak dia tuh baik gitu, malah dia korban deh kayaknya gitu. Setelah ceritanya berkembang ya gitu. Mendalami karakter Lydia sempat belajar dari mana? Cukup dari skenario apa memang dari arahnya Mas Benny udah cukup? Oh iya. Ada referensi nggak? Referensi ya. Jangan sempat nonton film barangkali atau apalah gitu. Awalnya tuh aku waktu dapet karakternya Lydia ini pas baca skrip apa segala macem, terus ngobrol-ngobrol juga sama sutradaranya, aku sih udah lumayan kebayang ya karakternya bakal seperti apa gitu. Tapi memang kalau misalnya orang bisa salah interpretasiin pas baca skrip, bisa aja dibawa jadi kayak cewek nakal atau apa gitu loh, yang pembawaannya sangat centil, mas, gitu kan juga bisa kan. Nah tapi tuh aku pengen ngebawain si Lydia ini kayak karakter cewek biasa aja, cuma emang dia jatuh cinta sama orang yang salah aja. Soalnya kan juga backgroundnya nih cewek ini berpendidikan ya, terus dia juga psikolog, dia kerja di sekolah jadi guru BK anaknya Mas Aris, konseling ya. Iya, maksudnya lempeng sebenarnya ya, lempeng gitu, maksudnya dari keluarga yang bener juga, jadi kayak pasti pembawaannya juga biasa aja, hanya dia jatuh cinta sama orang yang salah. Maksudnya kan bukan tiba-tiba kayak cewek nggak bener misalnya apa gitu kan, jadi kayak pembawaannya biasa aja, cuman ya jadi selingkuh kan dia gitu. Nyaman nggak sebenarnya itu dapat sebagai Lydia itu nyaman nggak sebenarnya itu sebagai perempuan selingkuhan tuh? Simpenan lah. Nyaman sih sebenarnya, nyaman aja gitu menurutku ya, challenging juga, yang nggak masalah lah, namanya juga kerjaan kan, terus seru juga kok karakternya. Saat gitu. series sempat dibully pasti banyak ya. Sempat. Kemudian pertimbangannya ketika terima tawaran movie, kenapa mau melanjutkan gitu? Kenapa mau melanjutkan? Karena pas aku baca skripnya, aku ngeliat, ya? Wah ini buat dari point of view penonton untuk Lydia ini semakin menarik nih gitu. Jadi Lydianya tuh ada sisi lain yang di situ dijelaskan gitu, kayak kenapa dia mau sama Mas Aris, kenapa dia mau ngelanjutin, apa sih sebenarnya tujuan dia untuk Mas Aris gitu loh. Jadi kayak ya bisa dibilang kebela lah Lydianya di film. Pembelaannya Lydia setelah teraniaya di seriesnya, pembelaannya ada di film ini. Bisa jadi ya. Masih karena adu acting dengan para peraih Piala Citra kan, ada Raya Hanun, ada Reza Rahadian. Itu juga pertimbangan untuk kembali memainkan Lydia. Oh maksudnya buat main di film. Ya iyalah, yang tentunya aku seneng banget aku bisa main bareng sama kakak-kakak itu kesayanganku, dan mereka baik-baik, banyak banget ngebantu juga. Kak Reza, Kak Hanun, bangga juga lah, maksudnya bisa satu frame sama mereka, bisa kayak banyak banget belajar hal ketika selesai syuting sama orang-orang yang kayak lebih senior tuh pasti kan pulang bawa pengalaman ya gitu. Jadi seneng banget sih. Ada ilmunya juga ya. Iya, jadi seneng banget. Kalau dengan Reza kan bukan yang pertama ya. Sebelumnya pernah di Garis Waktu. Iya, pernah di Garis Waktu sama yang di sini. Kemudian dengan Rayhanun baru ini. Kalau Rayhanun baru ini. Nah, ketemu aktris terutama Rayhanun pertama kali seperti ini ya, apa namanya ya, kalau baru ketemu pertama seperti rasa canggung nggak sih, atau ya biasa aja namanya aktris ya?
Iya. Nah, idol acting udah Jadi biasa. aku tuh tahu Kak Hanum tuh udah dari dulu sebenarnya. Aku tuh pernah nonton film dia sama Reza yang judulnya Twist Fortier, yang ceritanya Mbak Ika Natasha ya. Itu bagus banget menurut aku dan mereka juga chemistry bagus banget. Jadi aku tuh sebenarnya udah ngefans. Terus habis itu aku dikasih tahu waktu itu, iya nih yang mainin Kinan sekarang Raihanun ya. Terus nanti kalian reading di tanggal segini hari ini. Terus aku kayak gimana ya? Aku takut kayak orangnya galak nggak ya atau apa gitu. Karena aku waktu yang series kan yang bermain kan Putri Marino tuh. Nah aku tuh kadang emang ngerasa kayak kadang suka takut gitu kalau ketemu Kinan, ngerti gak sih, kalau di set, karena kayak ini orang yang gue sakitin, ini orang yang bakal marah-marahin gue atau apa, jadi gue akan selalu takut dengan karakter Kinan gitu loh. Nggak tahu, kayak rasanya takutnya kalau di set ya gitu. Tapi ternyata pas ketemu Kak Hanun, dia nih walaupun bermain sebagai Kinan yang nanti harusnya gontot-gontotan sama aku, tapi dia pas reading atau segala macam dia open banget dirinya ke aku. Dia bener-bener baik banget sama aku, ramah banget, malah jadi kita deket banget, malah sampai sekarang jadi teman main gitu. Jadi kayak pas lagi syuting, wah ini bisa serius nggak ya, soalnya jadi terlalu deket gitu. Jadi kayak yang harusnya takut sama nih orang apa segala macam malah jadi sayang gitu. Kalau di depan kamera emang berarti udah sering bawa karakter masing-masing kan? Iya harusnya sih. Wajar ya. kalau Lydia kemudian takut sama Kinan. Iya. Tapi kalau di belakang kamera akhirnya memang jadi bestie. ya. Jadi bestie gitu. Ada nggak yang yang bisa diambil ketika bertemu mereka? Bertemu Raihanun. Ya, bertemu Raihanun, bertemu berapa kali bertemu Reza Rahadian. Yang bisa diambil